narasumber sekalian itu sebentar, yaitu Bapak Rahmat Effendi ST selaku pengurus BPN Askumnas dan Ibu Tiara Salsabila Eskom dari PT Cipta Certification Service. Yang terhormat moderator pada siang hari ini yaitu Bapak Dwi Trio Sembodo ST. Yang terhormat Bapak atau Ibu peserta fokus group discussion yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan fokus group discussion yang bertemakan pemahaman, penerapan, dan audit sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2015 kan, meski harus dilaksanakan secara online. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Warda Yusria selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Rahmat Effendi ST, yang keempat yaitu pemahaman pemaparan, penerapan, dan audit sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 kan yang akan dipaparkan oleh Ibu Tiara Salsabila Eskom. Yang kelima adalah pembukaan dan materi pengenalan SBU Jasa Konstruksi sebagaimana Permen PUPR nomor 08 tahun 2022 yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Effendi ST. Yang keenam ada sesi tanya jawab. Yang ketujuh penutup. Memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gue ada mau foto nih. Selanjutnya memasuki yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Effendi ST selaku pengurus BPN Askumnas. Kepada Bapak Rahmat Effendi ST, waktu dan tempat saya persilakan. Apakah suara bisa diterima, Mbak? Bisa, Pak. Oke, baik. Maaf Bapak, kurang jelas suaranya Pak. Tes. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat jajaran pengurus pusat Askumnas beserta jajaran pengurus daerah,
kepada yang terhormat stakeholder, praktisi, perusahaan atau badan usaha jasa konstruksi, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karenanya kita dapat berkumpul pada hari ini di dalam acara webinar Askumnas hari ini Rabu 28 Februari 2024. Kemudian perlu saya informasikan, saya mewakili daripada Ketua Umum Askumnas Bapak Nurtanio dan Sekjen Askumnas Bapak Suwandi Raja Guguk, yang pada kesempatan ini beliau berhalangan hadir, dan saya mendapatkan di posisi atau mandat untuk membuka acara ini. Maksud dan tujuan acara ini adalah, maksudnya kita akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan badan usaha jasa konstruksi. Lebih detailnya adalah kita akan membahas atau memaparkan terkait dengan ISO 9001/2015 yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Salsa. Alhamdulillah beliau terhadir di ruangan ini. Kemudian pemaparan terkait dengan pemahaman LSBU atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan SBU Sertifikasi Badan Usaha. Tentu tujuannya adalah bagi kita semua lebih memahami dan mendalami terhadap materi-materi yang nanti akan kita informasikan atau kita jabarkan, baik materi ISO 9001 maupun pemahaman LSBU dan SBU. Dan khususnya bagi Asosiasi Askumnas adalah pemenuhan sebagai asosiasi atau yang mempunyai kewajiban untuk pembinaan kepada anggotanya serta memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi, dan tentu kita juga ingin memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh LPJK PUPR terkait dengan rencana akreditasi asosiasi kita. Dan harapannya adalah Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir serta memahami, dan pada akhirnya pada saat implementasi kita dapat melaksanakan bisnis kita atau pekerjaan kita dengan baik dan benar. Dan perlu saya informasikan bahwa pada acara ini nanti kita Askumnas akan menerbitkan sertifikat dengan catatan Bapak Ibu sekalian mengisi daftar hadir yang nanti disediakan di kolom message atau pesan. Akhirnya, dengan izin Allah, saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Askumnas pada hari ini terkait dengan ISO 9001/2015 dan pemahaman LSBU serta SBU dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekalian, diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Dwi Priyosembodo ST. Pemaparan materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pemahaman, penerapan, dan audit sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 yang akan dipaparkan oleh Ibu Tiara Salsabila Eskom,
dari PT Cipta Certification Service serta pembukaan dan materi pengenalan SBU Jasa Konstruksi sebagaimana Permen PUPR nomor 08 tahun 2022 yang akan disampaikan Bapak Rahmat Effendi ST selaku pengurus BPN Askurnas. Untuk Bapak Dwi Priyo Sembodo selaku moderator pada acara hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf, Pak, nggak ada suaranya ya? Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Wardah Yusria. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Tiara Salsabila Eskom dan Bapak Rahmat Effendi Sarjana Teknik. Jelek banget. Anjir, udah di zoom ya, macet. Ya, pertama kali ini kita akan membahas tentang pemahaman, penerapan dan audit sertifikasi ISO 9001/2015 kan, dan selanjutnya akan dibahas SBU sertifikasi badan usaha. Ya, mungkin ada yang belum tahu tentang ISO 9001/2015. Di sini sedikit, bila diizinkan saya menjelaskan sedikit, yaitu kan komitmen akreditasi nasional bertanggung jawab untuk mengakreditasi lembaga sertifikasi ISO 9001/2015. Di Indonesia ini mereka memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan mampu melakukan audit dengan benar. Proses penerapan dan audit sertifikasi ISO 9001/2015 melibatkan langkah-langkah seperti menyusun dokumentasi, pelatihan auditor, audit internal, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN. Jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Tiara Salsabila, Sarjana Eskom, menjelaskan tentang pemahaman penerapan audit sertifikasi ISO 9001/2015 KAN. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih atas ininya Bapak Dwi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Suara saya sudah terdengar jelas ya Bapak dan Ibu. Jelas, Mbak. Terima kasih untuk pihak Askumnas yang masih percaya saya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Ya. Udah terlihat ya Bapak dan Ibu di layar untuk share screen-annya? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Baik, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan saya, yaitu PT Cipta Chandra Sarana. Maaf Ibu, putus-putus Ibu suaranya. Baik, ya, suara saya sudah terdengar jelas belum? Ya, sudah Ibu. Ya, izinkan saya memperkenalkan dari PT Cipta Chandra Sarana. PT Cipta Chandra Sarana ini berada di Bogor, di Geraha Setia Lantai 2, No 2F, di Jalan Haji Iskandar. Ya, kalau Bapak dan Ibu tahu Dr. Yasmin, kita berada di seberangnya. Itu untuk alamat kantor kami. Dan untuk sertifikat kami ini berasal dari Inggris, yaitu BBIC. BBBC. Untuk legalitasnya bisa dilihat ya Bapak dan Ibu, untuk perusahaan kami sudah terlegalitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke
pemaparan mengenai penerapan dan audit ISO 9001 tahun 2015 berakreditasi KAN. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Tiara Salsabila. Di sini ada nomor kontak saya dan web untuk PT CCS sendiri, dan jabatan saya di PT CCS ini menjadi marketing. Yang pertama, kita ulang lagi perkenalan apa sih itu ISO. Kali aja Bapak dan Ibu ada yang lupa untuk pengertian ISO atau baru pertama kali dengar apa sih itu ISO. ISO adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen. Yang kita akan bahas hari ini yaitu ISO 9001, yaitu salah satu ISO yang dari sekian banyak ada di ISO 9001-2015 itu mengenai sistem manajemen mutu. Apa sih ISO 9001 itu? ISO 9001 itu standar internasional yang digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu atau quality objective, serta pencapaiannya bisa diterapkan dalam setiap jenis organisasi atau perusahaan. Untuk siapa aja sih yang bisa menerapkan ISO 9001 ini? Yang bisa menerapkan ISO 9001 ini cocok untuk organisasi dengan ukuran berapapun dan berlaku untuk semua sektor, termasuk manufaktur, jasa, layanan kesehatan, kontraktor, pendidikan, pemerintahan, atau organisasi lainnya. Dan untuk ISO 9001 ini dapat digunakan oleh lembaga, sertifikasi, atau pihak ketiga untuk menilai kesesuaian organisasi terhadap standar internasional. Nah, sebelum ke tujuan dan manfaat ISO, sistem manajemen mutu ini adalah suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran mutu yang direncanakan. Jadi, sistem manajemen mutu adalah tataan yang menjamin kualitas input, proses, dan output dari pelayanan atau produksi itu dapat terjamin mutunya. Baik, kita lanjut untuk tujuannya. Yang pertama, menentukan standar kerja pada perusahaan ataupun badan usaha, sehingga bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen kepada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mitra-mitra atau pemangku kepentingan. Lanjut, membantu perusahaan untuk terus berkembang skala bisnisnya. Lanjut, ada manfaat. Apa sih manfaat ISO 9001 ini? Yang pertama, maaf, tidak bisa. Maaf Bapak dan Ibu, sebentar ya.
Oke, yang pertama manfaat dari ISO 9001 yaitu mampu memberikan produk dan layanan bermutu secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, itu ada mengenal risiko dan peluang dalam pencapaian sasaran. Yang keempat, dapat membuktikan usaha dan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di internasional. Lanjut. Prinsip dasar ISO 9001 tahun 2015. Di sini ada 7 prinsip untuk ISO sendiri. Yang pertama yaitu fokus pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan fokus pelanggan di sini? Fokus utama dari fokus pelanggan ini yaitu manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha melebihi harapan pelanggan. Jadi objeknya dari fokus pelanggan ini yaitu si pelanggan atau customer atau kliennya Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Pemimpin di semua tingkat menempatkan kesatuan tujuan dan arah dan menciptakan kondisi di mana orangnya yang terlibat dalam pencapaian sasaran mutu di organisasi. Yang ketiga yaitu ada keterlibatan orang atau keterlibatan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaan mampu mempunyai semua orang yang berkompeten, diperdayakan dan terlibat dalam memberikan nilai untuk produk yang dikeluarkan. Yang keempat, pendekatan proses. Hasil yang konsisten dapat diprediksi tercapai lebih efektif dan efisien bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. Yang kelima ada perbaikan. Perbaikan ini organisasi atau perusahaan Bapak Ibu sukses memiliki fokus yang berkelanjutan pada perbaikan. Yang keenam yaitu ada hubungan manajemen. Untuk mempertahankan keberhasilan, organisasi atau perusahaan mengelola hubungan mereka dengan pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan aktual untuk mengambil keputusan. Keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi lebih baik untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi itu untuk 7 prinsip dasar ISO 9001/2015 yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu di perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut ke karena tema dari hari ini adalah ISO 9001 tahun 2012 akreditasikan. Jadi apa sih KAN itu? KAN itu singkatan dari Komite Akreditasi Nasional. Badan akreditasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan akreditasi kepada lembaga atau penilaian sesuai dengan kesesuaian seperti lembaga sertifikat, lembaga validasi atau verifikasi, penyelenggara ujian, dan profisiensi dan produsen acuan. KAN ini mewakili Indonesia dalam forum kerjasama internasional, antara lain badan akreditasinya yaitu IAF, atau Bapak dan Ibu yang sering dengar yaitu International Accreditation Forum, atau ada ILAC, yaitu International Laboratory Accreditation Corporation, atau APAC, yaitu Asia Pacific Accreditation Corporation. Manfaat akreditasikan. Yang pertama, benefit ISO 9001 kan itu yang pertama menjamin kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dijual.
Ketiga, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, menanamkan perasaan pada karyawan sehingga motivasi mereka untuk bekerja lebih baik, mempermudahkan perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis dan mitra, sistem perusahaan menjadi lebih terorganisasi dan fokus. Nah, keunggulannya yang pertama yaitu lebih dikenal. Kenapa bisa lebih dikenal? Karena sertifikat ISO yang masih berakreditasikan ini menjadi salah satu acuan bagi para pemilik perusahaan yang masih ragu dengan standar ISO. Jadi mereka bisa cek sendiri dari badan akreditasi ini serta mengetahui secara detail profit dari kan melalui situs resmi yang ada. Ini kenapa alasannya ISO 9001 ini, ISO akreditasikan ini kebanyakan dipilih oleh badan usaha di Indonesia karena lebih mudah, akrab, dikenal, dan dipahami oleh para pengusaha lainnya. Dan yang kedua yaitu kan diakui secara internasional. Seperti yang tadi saya bilang, kan ini adalah perwakilan dari Indonesia untuk akreditasi yang ada di IAF. Jadi secara tidak langsung apabila Bapak dan Ibu menerapkan ISO 9001 kan, perusahaan Bapak dan Ibu itu sudah terakreditas nasional dan dikenal di forum besar internasional itu. Yang ketiga yaitu mudah untuk pengecekan keaslian ISO. Karena banyak kasus mengenai sertifikat ISO yang tidak terakreditas atau yang ketika dicek di web atau di situs itu tidak muncul, maka apabila Bapak dan Ibu menerapkan ISO kan ini yang pasti sudah asli keasliannya karena bisa dicek di situs. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu proses atau pembuatan ISO tiba-tiba tidak ada di situs atau di web atau tidak bisa dicari tentang perusahaan atau nama perusahaan Bapak dan Ibu, berarti sudah jelas perusahaan Bapak dan Ibu kena tipu untuk pembuatan sertifikat ISO-nya. Di sini ada alur pembuatan sertifikat ISO. Sertifikat ISO ini kita kalau kan ini akreditaskan ini wajib audit, dan audit ini secara onsite selama 1 hari atau offline, tidak bisa Zoom. Sekarang diwajibkan untuk onsite untuk auditnya. Jadi yang pertama itu Bapak dan Ibu itu implementasi ISO 9001 tahun 2012. Jadi menerapkan sistem manajemen ISO 9001 di perusahaan Bapak Ibu, lalu mengajukan audit untuk diaudit oleh badan sertifikasi. Lalu ada audit yang tahap pertama yaitu pengecekan kelengkapan dokumen atau persyaratan Bapak dan Ibu untuk melakukan proses ISO 9001 2012 tahun 2012 akreditasikan. Yang kedua yaitu memeriksa kepenuhan persyaratan implementasi secara keseluruhan atau proses di mana audit itu berlangsung selama 1 hari yang tadi saya bilang. Lanjut, audit surveillance. Jadi untuk masa ISO 9001 ini yaitu selama 3 tahun juga, seperti ISO berakreditasi independen atau Ibu dan Bapak proses di lembaga independen, akreditasi independen, itu sama masa waktunya ISO ini selama 3 tahun, dan setiap tahunnya itu dilakukan surveillance, audit surveillance. Lanjut, yang ketiga yaitu resertifikasi. Resertifikasi ini di mana Bapak dan Ibu ketika sudah masa 3 tahun ini habis, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan resertifikat atau pembuatan sertifikat baru lagi. Nah, untuk pembuatan ISO sendiri ini, persyaratannya ini sama aja seperti pembuatan ISO berakreditasi independen atau ya berakreditasi independen, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama,
Lampirkan SIUP atau NIB. Yang kedua ada logo perusahaan. Yang ketiga ada visi dan misi. Dan yang keempat ada struktur organisasi. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan ISO 9001-2012 akreditasikan. Apabila Bapak dan Ibu masih bingung untuk cara audit atau penerapannya, nanti bisa dilakukan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali lagi Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Adi. wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya Ibu Tiara, Salsabila Eskom. Untuk sesi selanjutnya kita persilakan untuk Bapak Rahmat Effendi untuk menjelaskan SBU. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Dalam sesi yang kedua, yaitu terkait dengan pemahaman sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Pengertian sertifikasi badan usaha jasa konstruksi, Permen PUPR nomor 8 tahun 2002, sertifikasi badan usaha yang selanjutnya disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJK asing. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Persyaratan SBU ini perlu diperhatikan kepada badan usaha yang akan mengajukan atau mengajukan sertifikasi badan usaha. Yang pertama, data penjualan tahunan atau bisa jadi pengalaman kerja dan seterusnya, data kemampuan keuangan, nilai aset, termasuk SPT tahunan, itu penting sekali, data ketersediaan TKK, tenaga kerja konstruksi, baik SKK, tenaga ahli maupun tenaga terampil, lalu kemudian data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi, ini juga sangat penting dan disyaratkan. Lalu kemudian data penerimaan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dan data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK melalui LSBU. Selanjutnya. Ini data penjualan, seperti yang kemarin juga sudah kita sampaikan, tapi kita berulang-ulang kita sampaikan supaya kita lebih memahami, yaitu minimal tercantum data-data berikut, tanggal awal dan akhir kontrak, para pihak yang terkait, porsi penyediaan jasa, nilai kontrak, RAB, berita acara, serah terima atau PHO. Lalu data kemampuan keuangan dan nilai aset, dinilai berdasarkan kualifikasi tertinggi, kecil, menengah, besar. Perlu disampaikan bahwa di sini kita ada yang sertifikasi berdasarkan kualifikasi tertinggi dan ada yang berdasarkan subkualifikasi atau spesial dengan persyaratan seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, data ketersediaan TKK. Nah, ini perlu juga disampaikan bahwa TKK atau tenaga kerja tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha jasa konstruksi lainnya.
baik itu tenaga ahli maupun tenaga terampil yang menjadi PJBU atau PJTBU, penanggung jawab teknik badan usaha, PJSKBU, penanggung jawab subkualifikasi badan usaha. Selanjutnya. Data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. BUJK kecil paling sedikit 1 peralatan utama. BUJK menengah paling sedikit 2 peralatan utama. BUJK besar paling sedikit 3 peralatan utama. KP BUJK umum dan spesialis paling sedikit 5 peralatan utama. BUJK nasional spesialis paling sedikit 2 peralatan utama. Penyedia dapat berupa milik sendiri, dibuktikan dengan adanya bukti hak milik. Sewa dibuktikan dengan perjanjian sewa paling sedikit selama 1 tahun. Lalu kemudian data kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi pada subkualifikasi lain dalam satu klasifikasi yang sama. Contohnya kalau kita masuk kepada BG, bangunan gedung, bisa kita gunakan di subkualifikasi yang lain. Harus tercatat pada SIJK, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, SIJK-T. Untuk memenuhi tahap dalam pencatatan peralatan konstruksi dilakukan pengujian oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi. Dalam hal penggunaan belum dapat dilakukan BUJK, dapat menggunakan surat pernyataan kelayakan. Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Ini juga menjadi kewajiban sebagai syarat. Dibuktikan dengan sertifikat ISO 37001 37001 diterbitkan oleh lembaga terakreditasi. Ini ada beberapa opsi. Dokumen sistem manajemen anti penyuapan, lalu kemudian surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan paling lambat 1 tahun untuk BUJK kualifikasi besar, 2 tahun untuk BUJK kualifikasi menengah dan spesial, 3 tahun untuk BUJK kualifikasi kecil. Ini alur pemohon sertifikasi SBU jasa konstruksi. Agak di zoom. Nah ini. Pelaku mendaftarkan melalui OSS, online system submission, dan mengisi data pendaftaran. Kemudian mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko KBLI, subsektor jasa konstruksi. Lalu kemudian di sebelah kanan atas, ya ini mengisi data dokumen-dokumen persyaratan yang tadi disampaikan, lalu kemudian memilih jenis pengajuan di PB UMKU dan menyesuaikan permohonan baru, perubahan, perpanjangan mengacu pada SBU versi PP 5 tahun 2001, lalu kemudian melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha PB UMKU pada sistem K-L melalui single sign-on SSO, masuk ke portal perizinan PUPR, menerbitkan NIB berisiko dan sertifikat standar SS dengan status belum terverifikasi, melakukan validasi kelengkapan dokumen otomatis oleh sistem, lalu kemudian mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko KBLI subsektor jasa konstruksi. Lanjut. Alur pemohon sertifikasi SBU jasa konstruksi, memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU, menerbitkan tagihan biaya dan perjanjian sertifikat, melakukan pembayaran jika pembayaran dalam
waktu 7 hari kerja belum terkonfirmasi, maka proses tidak dilanjutkan. Setelah pembayaran terkonfirmasi, proses sertifikasi dimulai, lalu kemudian menugaskan asesor badan usaha untuk melakukan asesmen terhadap perusahaan tersebut. Lalu kemudian LSBU melalui penetapan keputusan layak atau tidak layak sesuai laporan dan rekomendasi asesor. Kemudian alur permohonan sertifikasi SBU jasa konstruksi tidak layak, proses dihentikan. Pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 hari kerja. Ini untuk mengeliminir atau menghindari banding ini kita persyaratan harus lengkap. Layak, LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi melalui sistem. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU otomatis melalui sistem. LPJK menyampaikan data SBU ke portal perizinan untuk diproses ke OSS secara otomatis melalui sistem. Portal perizinan PUPR memproses data SBU menjadi dokumen data teknis yang siap disatukan dengan dokumen sertifikasi standar. Portal perizinan menotifikasi OSS dan pemegang hak akses Kementerian PUPR. Data teknis SS terkirim ke OSS RBA. Pemegang hak akses melalui verifikasi dan persetujuan terhadap sertifikat standar di sistem OSS RBA. Tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan atau jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak. Disetujui NIB dan SS verifikasi terbit melalui sistem OSS RBA. Sekian untuk pemahaman terkait dengan SBU. Mungkin mohon ditampilkan materi yang satunya. Moderator. Baik Bapak, izin sebentar akan ditampilkan. Ya. Materi selanjutnya terkait sosialisasi surat Menteri BK 10-MN-75 pengenalan sanksi administratif terhadap LSBU dan SBU jasa konstruksi KBLI 2020 yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Selanjutnya. Selanjutnya, Pak. Mas. Ya, sebentar, Pak. Oke. Ini penting disampaikan karena terkait dengan pemutahiran terus ya. Kemudian outline-nya surat Menteri PUPR nomor BK 10-MN-75. Kedua, pengenaan sanksi administratif, perbaikan persyaratan SBU dan kewajiban LSBU. Lanjut, Mas. Selanjutnya, dilanjut. Ini surat menterinya bisa di-download, di browsing di PUPR. Selanjutnya. Ini terkait peringatan Ketua LPJK. Yang pertama adalah 1A menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam sistem informasi jasa konstruksi melalui laman PU tentang ketidaksesuaian atau persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis. 1B menyediakan fitur pelaporan pengganti tenaga kerja tetap BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama yang tadi kita sudah sampaikan, dan bukti penerapan sistem manajemen anti penyuapan SMAP dalam sistem informasi jasa konstruksi,
1C melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveillance atau survei terkait badan usaha jasa konstruksi terhadap badan usaha jasa konstruksi terkait persyaratan perizinan berusaha. 1D memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal sistem informasi jasa konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 30 hari kalender pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 30 hari kalender sejak pengenaan sanksi pembukuan lisensi. Penanggung jawab BUJK. Ini perlu saya sampaikan, kami memang belum mendapatkan lisensi, makanya ini webinar ini untuk memenuhi persyaratan agar Askumnas terakreditasi dan mendapatkan lisensi sebagai LSBU. Lalu penanggung jawab BUJK 2A menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU. Dan atau 2B melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi atau SIMPK kepada LSBU. Pimpinan LSBU 3A memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada badan usaha jasa konstruksi tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan, segera melakukan pendataan dan surveillance terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama, sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 hari kerja pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman PU, kemudian melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila badan usaha jasa konstruksi pemegang SBU tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf C. 3E melakukan tindak lanjut mengaktifkan kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut. SBU, sertifikasi badan usaha yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C, tidak dapat memasukkan dokumen penawaran atau kualifikasi dalam proses pemilihan penyediaan jasa konstruksi. Singkatnya, tidak dapat melakukan tender, tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak bagi yang sudah terbit SBU atau sertifikat, tapi ada surat peringatan tadi, tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan selesai atau sampai dengan berakhirnya kontrak. Status LSBU, lembaga sertifikasi badan usaha yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D, tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK. Pengenaan sanksi administratif, penayangan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan sistem informasi jasa konstruksi melalui webnya PU terkait dengan ketidaksesuaian persyaratan sekaligus sebagai peringatan tertulis. Pemenuhan persyaratan permohonan SBU ada relaksasi sesuai dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2002 pasal 4 ayat 3C dan 3D. Di sini semuanya sama, hanya yang berbeda penerapan
SMM menjadi KTA asosiasi terdaftar di LPJK. Menjadi kartu tanda anggota asosiasi LSBU. Selanjutnya, Mas. Lanjut. Persyaratan perizinan PP nomor 5 tahun 2021 bahwa ketersediaan tenaga kerja konstruksi harus memenuhi syarat minimal jumlah tenaga kerja, kualifikasi, dan jenjang yang dibuktikan dengan kepemilikan SKK, sertifikasi, kompetensi kerja konstruksi. Tenaga kerja konstruksi meliputi penanggung jawab badan usaha PJU, PJBU, penanggung jawab teknis badan usaha PJTBU, dan atau penanggung jawab subkualifikasi badan usaha PJSKBU, merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. Kemudian, Permen PUPR nomor 8 tahun 2002, pasal 13 ayat 5 dan 7, bahwa TKK yang menjabat sebagai penanggung jawab subkualifikasi badan usaha atau PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 subkualifikasi dalam satu klasifikasi atau satu BUJK. Nah, ini contohnya ada di kualifikasi bangunan gedung, itu ada kalau tidak salah ada 9, BG001 sampai dengan BG009. Nah, subkualifikasinya bisa menjabat 5 subkualifikasi dalam satu klasifikasi. Selanjutnya, Mas. Persyaratan perizinan berusaha penyedia peralatan konstruksi untuk setiap subkualifikasi yang dimohon. PP nomor 5 tahun 2021 pasal 89 bahwa kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi harus memenuhi persyaratan paling sedikit jumlah peralatan utama. Ini yang harus digarisbawahi, itu harus memiliki untuk setiap subkualifikasi. Penyediaan peralatan wajib disediakan paling lama 30 hari kalender sejak SBU konstruksi diterbitkan. Penyediaan peralatan dikecualikan untuk jasa konsultasi. Kemudian relaksasinya Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 3, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9 bahwa penyedia peralatan konstruksi dapat berupa milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti hak milik atau sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti sewa paling sedikit selama 1 tahun. Jenis peralatan yang sama dapat digunakan untuk subkualifikasi lain dalam satu klasifikasi yang sama. Peralatan harus tercatat pada sistem informasi JKT rincian jenis peralatan pada lampiran permen. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP untuk setiap subkualifikasi yang dimohon. Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 bahwa penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Dokumen SMAP atau surat pernyataan komitmen memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen penyelenggaraan SMAP paling lambat 1 tahun untuk badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, paling lambat 2 tahun untuk badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah dan spesialis, dan paling lambat 3 tahun untuk badan usaha jasa kualifikasi kecil. Bahwa lembaga sertifikasi terakreditasi yang menerbitkan sertifikasi SMAP merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN. Seperti yang tadi diterangkan terkait dengan ISO 9001, 37001 pun harus lembaganya terakreditasi oleh KAN. Dan atau lembaga penilai kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum atau IAF atau Asia Pacific Accreditation Corporate atau forum lain yang diketahui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangement atau MLA untuk skema akreditasi SMAP. Nah, ini juga sering sekali teman-teman menanyakan khususnya untuk yang 37001 itu kan memang yang biasa digunakan kan. Namun pertanyaannya apakah bisa dibuat tender terkait dengan 37001 dengan
dengan akreditasi IAF atau IAF atau APAK atau MLA. Nah ini jawabannya bisa, tidak harus kan. Kalau dulu memang pengetahuan kita harusnya kan gitu 37001 terkait dengan SMAP. IAF kalau juga ada lembaga yang memiliki akreditasi IAF juga bisa dan bisa digunakan untuk tender. Selanjutnya, ini pengenaan sanksi bagi SBU dan LSBU ada di portal PUPR. Kira-kira begini ininya apa namanya formatnya. Ada keterangan yang tidak sesuai peralatan. Selanjutnya, 3 perbaikan persyaratan SBU dan kewajiban LSBU. Proses bisnis dan kewajiban SBU. PP nomor 5 tahun 2021 pasal 100 ayat 3. BUJK, Badan Usaha Jasa Konstruksi atau perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui lembaga sertifikasi badan usaha melalui LSBU untuk mendapatkan SBU konstruksi. Permen PUPR nomor 8 tahun 2002 pasal 5 ayat 1 pasal 7 ayat 1 LSBU memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SBU sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf B bahwa data dan dokumen yang telah diunggah oleh pemohon dan dinyatakan lengkap oleh LSBU diverifikasi dan validasi oleh asesor dan usaha yang ditugaskan oleh LSBU. SK BJBK nomor 44 tahun 2022 klausul 5.8 dan klausul 8 bahwa LSBU melaksanakan surveillance dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi terhadap persyaratan sertifikasi mencakup kegiatan surveillance terjadwal dan surveillance tidak terjadwal. Apabila LSBU menemui bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveillance, hasil monitoring dan evaluasi LPJK ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi atau perusahaan dapat mencakup hal sebagai berikut: peringatan, pembekuan sertifikasi selama BUJK melakukan perbaikan dan pencabutan sertifikasi. Kewajiban LSBU PP Peraturan nomor 14 tahun 2021 pasal 41 R ayat 2. Kewajiban LSBU berlisensi meliputi menyampaikan laporan kinerja LSBU kepada LPJK, menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, menyampaikan laporan kegiatan operasional, dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian SBU KBLI 2020, ketidaksesuaian SBU terhadap ketersediaan tenaga tetap konstruksi atau TKK bersertifikat, tenaga ahli maupun tenaga terampil, yang tadi sudah disampaikan. Komitmen peralatan, ini juga menjadi concern, ketidaksesuaian SBU KLBI 2020 dan komitmen SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Next. Tidak sesuaian LSBU pemenuhan kewajiban. PP 14 tahun 2021 pasal 154A. Menyampaikan laporan kinerja LSBU, menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa, menyampaikan laporan kegiatan operasional, melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak, akreditasikan sesuai SNI ISO atau AIS 17065, kewajiban perpajakan PPN, PPH. Lalu Menteri PPR nomor BK 10
-MN/75 pelaksanaan penerapan sanksi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana amanah Surat Menteri PUPR nomor BK10 MN/75. Pengajuan sertifikasi SBU KBLI 2020. Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dilaksanakan melalui lembaga OSS. Badan Usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A melalui lembaga OSS dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan. OSS, LSBU baru belum memiliki SBU KBLI 2020 perpanjangan atau perubahan kualifikasi SBU KBLI 2017 dimohonkan melalui permohonan baru SBU KBLI 2020 harus diremajakan. Lalu kemudian perpanjangan masa berlaku SBU KBLI yang sudah expire masih dilakukan perpanjangan masanya. Lalu kemudian proses perubahan melalui asesmen, perluasan lingkup penambahan subkualifikasi, turun kualifikasi melalui asesmen, naik kualifikasi dengan asesmen. Ada perubahan-perubahan yang harus juga di asesmen atau tanpa proses melalui non-asesmen, perubahan data administrasi, perubahan sertifikat tanpa asesmen, alamat asosiasi, email, NPWP, BJBU, dan lain-lain, serta perubahan pengalaman, keuangan, TKK, peralatan, dan penerapan SMAP. Tidak perlu di asesmen. Lanjut. Ini alur pemenuhan persyaratan pada SBU KBLI 2020 yang terkena sanksi. Tadi sudah diutarakan, ini hanya alur saja. Lanjut. Pemenuhan melaksanakan kewajiban LSBU yang terkena sanksi. Pemenuhan kewajiban LSBU, kewajiban sesuai PP 14 tahun 2021. Perbaikan hasil tim pemantauan dan evaluasi LSBU, pemenuhan akreditasikan. Kewajiban sesuai Surat Menteri PUPR BK 10 MN/75. Memastikan Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak ada rangkap jabatan TKK. Memastikan BUJK Badan Usaha Jasa Konstruksi melaksanakan pemenuhan komitmen peralatan dan SMAP, melakukan pembukuan dan pencabutan terhadap SBU yang terkena sanksi administratif. Demikian pemaparan terkait dengan pemahaman LSBU dan SBU bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan penyampaian terkait dengan pemutakhiran, dan memang sekarang juga sistem sedang berjalan dan penyempurnaan ya yang disampaikan terkait dengan PP 10 tadi adalah hasil rapat koordinasi PUPR dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga terkait yang dilaksanakan pada hari Senin, dan perlu juga disampaikan untuk menjadi perhatian Badan Usaha Jasa Konstruksi. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Rahmat Effendi Sarjana Teknik atas penjelasannya mengenai SBU dan LSBU. Untuk sesi selanjutnya, kami persilakan untuk tanya jawab mengenai ISO 9001/2015 kan, dan juga dipersilakan untuk bertanya juga mengenai SBU dan LSBU. Silakan, kami persilakan. Maaf, Bu Tiara, saya bisa bertanya nih Bu sedikit mengenai tadi Bu,
ISO. Kan Ibu menjelaskan. Ini buat kita nih yang baru kenal juga mengenai ISO juga nih. Kan kata Ibu tadi ada yang namanya yang untuk membedakan antara sertifikat ISO asli atau palsu tuh seperti apa, Bu ya? Contoh kecilnya gitu. Untuk kita biar lebih hati-hati dan bisa membedakannya juga itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Bisa ya, izin jawab Pak. Untuk bisa terlihat kita itu apa kata kita itu perusahaan kita akreditasi ISO-nya itu bisa dari dilihat kan kalau misalnya sertifikat itu ada scan barcode ataupun nomornya ya Pak ya. Nah itu bisa dicek langsung. Kalau misalnya nggak muncul, itu berarti jelas itu bukan lembaga yang terakreditasi gitu. Ya, dan kalau misalnya yang benar itu di sertifikatnya itu ada logo yang benernya, logo dari lembaganya, lembaga akreditasinya Pak, gitu. Oh, jadi contoh kecilnya seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul. Ya, buat yang lain, apakah ada pertanyaan lagi mengenai materi hari ini? Sebelumnya terima kasih Ibu Tiara atas penjelasannya. Saya mau bertanya kepada Bu Tiara. Boleh Pak. Tadi dijelaskan terkait dengan alur proses pembuatan ISO 9001/2015. Ada 6 proses implementasi ISO 9001/2015, lalu pengajuan audit, teknis audit stage 1, teknis audit stage 2, kemudian surveillance, dan resertifikasi. Ini alur proses pembuatan ISO yang baru atau yang sudah berjalan. Karena tadi syarat-syaratnya adalah syarat pembuatan ISO itu 4 ya. 4 itu kan SIUP atau NIB, 2 logo perusahaan, 3 visi dan misi perusahaan, 4 struktur organisasi. Sementara ISO yang akan diterbitkan terkait dengan manajemen mutu. Nah, persyaratannya di sini apa yang terkait dengan manajemen mutu? Apakah alur terkait dengan mutu yang akan kita capai? Di mana dalam pengajuan persyaratannya seperti apa? Gitu. Semisal kita kontraktor, apa yang bisa memenuhi syarat kita mengajukan ISO? Apakah SOP kita, apakah standar-standar yang berlaku, atau benchmark, ya, atau apalah itu terkait dengan nanti audit atau katakan sistem yang diverifikasi oleh lembaga Mbak gitu ya, dalam hal penerbitan ISO 9001 yang terkait dengan manajemen mutu. Karena di sini hanya SOP, logo perusahaan, visi misi, sama struktur organisasi. Mohon penjelasan, terima kasih. Ibu bisa langsung dijawab, Bu Tiara. Baik Pak, izin menjawab ya dari bagian sertifikat kami. Baik. Baik, selamat sore Pak Rahmat. Selamat sore. Saya Putri Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Pak ya. Baik Ya. Bapak izin menjawab ya tadi Ya. terkait pertanyaan. Jadi kan bagaimana prosesnya seperti itu Pak ya? Ya. Baik. Nah kalau yang tadi dijelaskan oleh Mbak Tiara itu mungkin untuk persyaratan secara general Pak ya? Ya. Secara umumnya. Nah untuk prosesnya itu kita bantu Pak. Kalau sekarang ini kami
lembaga dari PT Cipta ini kita berperan sebagai konsultan Pak. Kalau untuk proses ISO 9001-nya ini gitu. Jadi kami membantu untuk proses penyusunan dokumen Pak gitu. Nah, tadi kan Bapak ada bilang juga apakah maksudnya dari SOP perusahaan, nah gitu kan. Nah, Ya. kalau untuk 9001 ini memang untuk manajemen mutu ini memang fokus di manajemen internalnya Pak begitu. Itu mau itu terkait SOP atau itu memang manual yang memang sudah tercantum di klausul-klausul di 9001 ini begitu Pak. Nah, jadi nanti setelah persyaratan-persyaratan general yang tadi organisasi miliki, terus diberikan ke kami akan olah Pak dari persyaratan-persyaratan itu kami olah, kami bantu untuk proses penyusunan dokumen terkait klausul-klausul yang ada di ISO 9001 ini Pak, begitu Pak. Ya, karena gini, kami sendiri pernah mengalami audit dari Padakan terkait dengan SOP ya, di perusahaan sangat detail sekali. Kan itu kita aja yang buat satu SOP atau prosedur atau struktur organisasi dan sebagainya itu keteteran sekali. Hal ini memang untuk menjamin mutu. Menjamin mutu artinya ada beberapa hal yang memang tumpang tindih, dievaluasi dan seterusnya gitu. Nah, itu kami sudah menyampaikan terkait dengan standarisasi yang ada di kami atau SOP atau Juklak, Juknis dan seterusnya. Nah, mungkin Mbak bisa katakan perusahaan kami atau anggota kami atau BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi ingin menyampaikan itu dan masih blank terkait dengan pemenuhan ini, mungkin tadi jawabannya bisa dibantu ya Mbak. Baik, nah ya betul Pak, untuk itu kita bisa bantu itu karena untuk di ISO sertifikasi yang terakreditasikan ini kami berperan sebagai konsultan Pak, begitu. Artinya tadi juga kan sudah dijelaskan di dalam pemahaman SBU bahwa salah satu kata kunci adalah tenaga kerjanya, baik itu tenaga ahli maupun tenaga terampilnya, dan itulah nanti yang akan di breakdown oleh konsultan gitu ya Bu ya. Betul Pak. Oke. Jadi kan walaupun misalkan dari dokumen manualnya secara general kan lengkap nih gitu kan, untuk di manajemen ya, dari HRD, entah itu marketing, segala bagian ada gitu. Tapi kan nanti kita sesuaikan lagi sesuai dengan organisasi yang memang mengajukan untuk ISO tersebut, begitu Pak. Oke, berapa lama tuh Mbak kira-kira? Kalau dari proses penyerahan persyaratan hingga selesai audit itu di 2-3 minggu, Pak. 2-3 minggu ya. Begitu. Nah, jadi setelah 2-3 minggu itu sampai audit selesai itu nanti ada jangka waktu lagi sekitar 14 hari kerja itu untuk pemenuhan temuan, Pak. Closing temuan. Oh iya. Begitu. Karena tadi kita sampaikan di pemahaman SBU itu kan dimungkinkan untuk diberikan satu keterangan dalam proses. Nah, kira-kira juga kan mungkin juga lembaganya Mbak juga bisa menerbitkan satu keterangan bahwa SBUJK yang kita miliki ini sedang dalam proses, katakan 9001 gitu ya Mbak ya. Betul Pak, bisa kami bantu untuk keterangan sedang proses. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Putri dan Mbak Tiara. Untuk selanjutnya, ini ada Ibu Nur. Izin bertanya, apa ada yang ditanya Ibu Nur? Silakan. Selamat sore, Pak Dwi. Ya, baik. Silakan.
Mau bertanya apa? Ya, mohon izin bertanya kepada Ibu Tiara. Maaf Bapak, bisa agak keras sedikit Pak suaranya Pak, kurang jelas. Terima kasih. Ya, izin bertanya untuk ke Ibu Tiara tadi yang terkait 9001-nya Pak. Sudah Ya, cukup jelas ya Pak ya suaranya Pak ya? sudah. Ya, gini Bu Tiara, tadi kan terkait ISO 9001 untuk sertifikasi kalau nanti sudah dalam satu badan usaha jasa konstruksi yang sudah tersertifikasi 9001 kan untuk ibaratnya SNI-nya itu kan ya Bu ya. Nah, itu coverage area-nya kalau misalkan kita dapat project internasional, apakah itu bisa untuk dipakai juga ke international company owner-nya, atau ada apa ya, ISO yang SNI-nya tadi, CAN-nya tadi, coverage-nya internasional Bu. Nanti kita berarti kan sertifikasi lagi di luar sertifikasi yang CAN tadi. Gitu Bu. Itu yang pertanyaannya. Baik, izin jawab ya Bapak Nur. Untuk project atau memenangkan tender di luar negeri untuk penggunaan ISO 9001 tahun 2015 itu akreditasikan, itu yang pasti bisa Pak. Karena hari ini kan di bawah naungan IAF ya. IAF itu kan International Association Forum. Jadi di mana itu tuh forum untuk lembaga-lembaga di setiap negara, dan Indonesia itu perwakilannya itu dengan akreditasikan ini. Jadi kalau misalnya Bapak ada kebutuhan untuk tender ke luar negeri, itu malah ISO 9001 kan ini sangat lebih bagus banget untuk bisa masuk ke project itu, gitu Pak. Tapi apakah ada Bu standar internasional untuk ISO sendiri Bu kalau misalkan kita mau certified di luar CAN Bu? Ada banyak Pak. Kayak kita kan akreditasinya dari Indis ya Pak. Nah itu independen gitu. CCS ini akreditasinya dari Indis. IBBC, kalau Bapak mau searching di Google bisa dicari untuk akreditas CCS ini. Oh, oke, berarti memang coverage areanya ini kalau standarnya CAN tadi memang saat ini sudah bisa ya Bu ya dipakai untuk ke international company jika mana kita mau mengikuti tender-tender yang company-nya itu dari luar, di luar Indonesia gitu Bu. Bisa Pak, bisa banget. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih untuk Bapak Nur atas pertanyaannya dan sudah terjawab dengan Ibu Tiara. Selanjutnya, sebelum kita tutup nih, apa ada pertanyaan lagi dari peserta mengenai LSBU dan ISO? Baik, apa tidak ada pertanyaan lagi? Sebelumnya ya kita tutup aja. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Rahmat Effendi, Sarjana Teknik, dan Ibu Tiara Salsabila, Sarjana Komputer, atas penjelasannya untuk hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya sebelum saya tutup, kita akan ada acara Zoom kembali tanggal 2 Maret jam seperti biasa pukul 2 siang mengenai sertifikat ISO 37001/2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Dan terima kasih untuk yang peserta yang masih menyaksikan sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita tunggu lagi tanggal 2 Maret. Begitu aja saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi kepada MC Ibu Wardah Yusriyah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi selaku moderator yang telah membantu memandu jalannya sesi pemaparan ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi, baik dari Bapak Rahmat atau Ibu Tiara, dapat bermanfaat untuk para rekan semua.
Sebelum mengakhiri acara pada siang menuju sore hari ini, izinkan saya mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak atau Ibu untuk menyalakan kamera. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Telah sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion hari ini. Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.